Tapi bapak pulang dari pos ronda sampai rumah, muncul lagi itu masalah. Malah bisa nambah-nambah. Artinya apa? Bapak yang mendapatkan penawar yang bersifat sesaat. Makanya cari orang yang saleh, duduk bersamanya, walaupun sekedar ngobrol, ya, ngopi bareng, itu akan mendapatkan satu nikmat, yaitu ketularan kebaikan atau energi kebaikan. Ini satu. Makanya ibu juga sama. Ibu kalau lagi galau, kok malah pergi ke mall, hilang nggak galaunya bu? Hilang. Saat itu juga pulang dari mall malah berlipat-lipat, udah masalah nggak selesai, duit habis buat belanja di mall, ya kan? Malah berlipat-lipat. Kenapa? Salah minum obat, salah dari penawar. Siapa cari orang saleh? Ada nggak dirawat dari orang saleh? Pasti ada. Setiap tempat itu selalu ada orang baik dan ada orang yang tidak. Selalu ada baik. Itu dinamika kehidupan kita. Enggak semuanya baik, ada yang tidak baik. Tapi enggak semuanya jelek, ada yang baik. Itu pasti. Maka Bapak tinggal pintar-pintar mencari tempat teman duduk, teman kopi. Jika Bapak pulang kopi, badannya sehat, hatinya juga sehat. Yang kedua, obat hati adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Bapak terakhir baca Quran kapan? Jangan bilang Ramadan, Bapak. Pastikan setiap saat kita baca Quran. Kalau Bapak Ibu ingin bahagia setiap harinya, awali setiap hari membaca Al-Quran. Bapak bangun sholat subuh berjamaah, sebelum Bapak ngopi apa kayak terserah, buka dulu tuh Quran. Gak usah banyak-banyak, Bapak Ibu, 1 juz saja. Habis itu tutup tuh, Shadaqallahul Adzim. Selesai, yang mau ngopi, kopi, yang mau ngeteh, yang langsung mau berangkat kerja, ya silakan. Nanti Bapak Ibu rasakan seharian, semalaman, ini suasana hati gembira, riang gembira. Ibarat kata nggak megang duit, hati tetap gembira bawaan. Ditanya kenapa sih Pak, kayaknya ajar banget tuh wajah. Udah, ayo dapat duit. Cuma bawaannya ya, riang aja Pak. Ini energi Al-Quran. Beda kalau Bapak gembiranya karena megang duit, itu gak lama Pak, bentaran doa. Bapak terima duit seneng kan? Berapa jam? Kadang cuma 3 jam doang, terus itu galau lagi Pak. Gak awet, tapi kalau energi Al-Quran itu membuat hati kita itu selalu bergembira. Karena ada nur. Setiap huruf yang kita baca itu menjadi nur cahaya untuk hati kita. Setiap huruf yang kita baca menjadi 10 kebaikan di dalam diri kita. Setiap huruf yang kita baca menjadi malaikat yang akan mengawal kita. Makanya awali setiap hari dengan membaca Al-Quran. Terus tutup hari itu, ditutup dengan Quran lagi Pak. Bangun tidur, habis subuh kita baca Quran. Habis itu aktivitas segala macam, yang dagang-dagang, yang kuli-kuli, apalah terserah. Nanti kita mau tidur, mau istirahat, buka dulu untuk Quran. Sebentar aja Pak, gak usah lama-lama. Kalau 1 juz kebanyakan apa jadi kita? Kebanyakan ada 1 halaman yang gak apa-apa. Baca 1 halaman, Shadaqallahul Adzim, sudah Bapak tidur dah. Nanti Bapak akan merasakan sebuah kenikmatan di dalam tidur. Tidur yang berkualitas. Tidur itu kalau berkualitas, kalau tidur itu seger, sehat, gak ada malas-malasnya. Itu tidur yang berkualitas. Tapi kalau tidurnya terjadi awalnya walaupun tidurnya lama, tetap aja bawaannya lemes, males,
ibadah apalagi tambah batas. Boro-boro tahajud, subuh jangan dulu. Kan? Awali dengan Al-Quran, tutup lagi dengan Al-Quran. Nah, nanti Bapak Ibu rasakan tuh. Di samping hati kita itu menjadi gembira, sembuh dari segala macam penyakit dan kesedihan hati, nanti keberkahan hidup itu akan Allah tambah-tambah. Biarin kerja semampunya, ya, dapat rezeki seadanya, tapi kalau berkah itu akan menjadi sebuah kebaikan yang terus mengalir. Banyak loh Pak kasus seperti itu, kelihatannya orangnya kerja mah serabutan seadanya, tapi ibadahnya tak kurang, baca Qur'annya juga rajin. Cukup ya anaknya, keluarganya yang makan, tetangga kondangannya dia kondangan, bahkan anaknya juga pendidikannya sampai semua. Dididiknya ya gampang, anak ya gampang dididiknya, punya istri juga gampang dididiknya. Jadi barokah keluarganya, sehingga dia benar-benar menemukan sebuah sakinah mawaddah warahmah. Itulah yang nanti disebut baik di jannati, rumahku, keluargaku adalah surgaku. Tapi kalau rumah jangan dibaca Quran, Pak, panas hawanya, panas energinya. Bukan karena kemarau dan ada hujan, energinya panas, sehingga suami ketemu istri manyun. Ya. Bapak terakhir lihat istri kapan? Tiap hari, dia memang tiap hari di satu rumah. Tapi Bapak benar-benar melihat, memandang istri dengan penuh kasih sayang, memandang istri seperti saat Bapak bertemu pertama kali. Kapan Bapak lakukan itu? Mungkin ketemu tiap hari masa rumah papasan dulu kan. Tapi benar-benar Bapak pandang tuh wajahnya, pandang badannya dengan penuh kasih sayang. Ingat seperti pandangan pertama saat itu, ada bulir-bulir cinta di dalam hati, ada getar-getar asmara dalam hati. Kapan Bapak lakukan itu? Gak ada, gak bisa. Kenapa? Gak ada romantisnya. Yang ada rumah itu bawaannya panas. Ngomong sama dikit, waduh rame tuh pagi-pagi udah. Kenapa? Rumahnya gak pernah dibuat baca Al-Quran. Coba Bapak bukti, tiap hari baca Al-Quran di rumah, jangan musola. Di musola boleh, rumah dibagi juga, dan di musola semua. Di rumah dibaca Quran. Nanti Bapak rasakan rumah itu walaupun tampak sederhana, kalau energinya bagus, nyaman semua. Keluarga nyaman, tamu yang datang ke rumah juga nyaman. Walaupun rumah itu kelihatan mewah, tapi nggak pernah buat ibadah, nggak pernah buat baca Quran, Bapak masuk lo nggak betah. Rokok belum habis sebatang udah pengen pamit Pak. Udah pengen pamit bawaannya. Tapi kalau rumah itu buat baca Quran walaupun sederhana, sebatang juga nyambung kita. Kopi tambah ya kopi. Nah, gitu loh Pak. Nah ini energi Al-Quran. Makanya jangan pernah jauh dari Al-Quran. Ustaz, saya belum lancar baca Quran. Gak apa-apa. Walaupun belum lancar terusin. Yang penting Bapak mau belajar aja. Kalau masih mau belajar, seandainya salah, itu dimaafkan. Tapi kalau nggak mau belajar, kok salah, dosanya double. Dosa karena salah, dosa karena nggak mau belajar. Belajar Pak, karena kadang-kadang Pak, mohon maaf, kadang-kadang kita punya hafalan surah. Karena itu nggak pernah ditashih, nggak pernah dibaca di hadapan guru, perasaan udah bener aja. Ya, perasaan dan benar. Kalau itu begitu dikoreksi, bisa ketahuan semua. Lafaz ada kesombongan Pak. Ketua MUI Tangkapan Jaya itu kalau hari Kamis ngaji ke pondok. Saya mulai dari
pikir selama ini udah beresan, begitu kita koreksi semua, Masya Allah, hujannya terrepet, Fatihah yang kelihatannya biasa kita baca itu udah benar apa belum? Itu kan harus dicocokin kepada siapa? Ya ahlinya yang memang dia juga ngaji tersambung sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saya kasih contoh sebuah kesalahan dalam baca Quran yang sering terjadi tapi tidak disadari, Pak. Itu saat membaca basmalah. Keseringan orang itu bacanya begini, Pak. Perhatiin saya. Ini keseringan orang dan ini salah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah. Yang benar gimana? Rohnya dibaca tipis. Bismillahir, bukan hir. Bismillahirrahmanir, bukan nir. Orang keseringan begitu baca tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Itu keseringan. Bapak bisa cek. Nah, itu baru basmalah, belum yang lain. Tapi rata-rata kalau nggak siap ngaji, ketemu saya sekali besok nggak datang lagi, Pak. Oh, surah-surah hafal Bapak dicek lagi, dicek. Mamanya Bapak baca surah apa? Al-Humazah. Hati-hati itu Al-Humazah. Karena di luar sana ternyata banyak praktek baca Al-Humazah itu salah. Contoh kesalahan itu di ayat ini, Pak. Saya sering dengar. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada kalla layunbadanna fil hutamah. Kalau diwakafkan, kalau diwasolkan kalla layunbadanna fil. Nah, ini kesalahannya. Fil hutamati itu salah. Gak ada tiu, gak ada tamrid, gak ada tasydid. Nah, nanti dicek lagi itu keratnya. Kalla layunbadanna fil hutamati wa ma adraka ma hutamah. Kalla layunbadanna fil hutamati wa ma adraka ma hutamah. Keseringan orang baca kalla layunbadanna fil hutamati wa ma adraka. Bagaimana bisa diinfokan? Tasdidnya nggak ada, tamrid nggak ada. Itu al. Nah, itu kesalahan sering terjadi. Kenapa bisa salah? Itu biasanya hafalannya nggak pernah dicek lagi tulisannya. Itu hafalan udah puluhan tahun yang lalu waktu kecil dia ngapalin, terus nggak dicek-cek lagi, merasa udah bener, nggak ada yang ngekon, nggak ada yang ngingetin, ya udah begitu terus. Jadi kita ulang. Kalla layunbadanna fil hutamati wa ma adraka mal hutamah. Jangan tiu, ada begitu kan? Nah, itu contoh-contoh. Belum lagi tahiyat. Ya, Bapak Ibu tahiyatnya udah pernah tashih apa belum? Gitu ya. Udah pernah ditafsir belum? Karena tahiyat juga rukun kan dalam sholat. Dan masih banyak lagi. Intinya jangan pernah berhenti belajar Al-Quran. Itu obat hati. Yang ketiga, obat hati adalah wa ikhlaul batin. Wa ikhlaul batin itu artinya apa? Yaitu memberikan atau membersihkan batin. Membersihkan batin itu caranya adalah akhlul halal, yaitu pastikan yang kita makan minum adalah sesuatu yang halal. Kita makan dalam harokah, walaupun sesuai, itu pengaruhnya kepada hati kita. Orang makan dalam harok, maka hatinya akan menjadi gelap.
Semakin sering dia makan haram, maka hatinya akan semakin penuh dengan noda yang akan menggelapkan hati. Kalau orang hatinya sudah gelap, susah menerima kebenaran. Dinasihatin susah, bukannya terima kasih, tapi malah nolok. Diajak kebaikan susah, tapi kalau diajak maksiat, wih, semangatnya luar biasa. Dan dia siap tekor. Ya tekor gampang. Dan ibadah buah yang bayarin gitu aja. Bila mau sholat, berapa bulan. Kita ada orang yang begitu kan? Ya, ada begitu. Susah Pak, ada di hati. Nah hati itu salah satunya faktornya dari makanan. Maka Bapak Ibu, Bapak dari nafkah pastikan halal Pak. Yang haram jangan bawa pulang deh, bahaya. Begitu Bapak pulang bawa rezeki yang haram, dimakan istri, maka istri akan menjadi musuh bagi suaminya. Dimakan anak, maka anak pun akan menjadi musuh bagi orang tuanya. Bapak Ibu rasakan sendiri. Kenapa sih saya punya anak susah diaturnya, susah dibilanginya? Coba dicek lagi makanannya. Dia makan minum dari rezeki yang halal atau tidak? Nah, dicek Pak. Kenapa saya punya istri kok selalu ribut? Ya coba dicek lagi makanannya. Karena faktor makanan itu Pak, itu paling dominan, paling berpengaruh di dalam kebersihan hati kita. Maka pastikan yang kita makan halal. Jangan sampai haram, apalagi tercampur walaupun sedikit tuh jangan Pak. Jangan bawa pulang deh, buang di jalan aja. Kita bersiko Pak. Dan kisah seperti itu banyak Pak. Bagaimana seorang anak itu diberikan kemampuan menghafal Al-Quran hanya dalam waktu 4 bulan Pak. Bapak berapa bulan? Sahaja ada 4 bulan. Ini 30 juz diselesaikan hanya dalam tempo 4 bulan. Begitu diwawancarai apa rahasianya? Rahasianya satu Pak. Itu orang tuanya itu sangat hati-hati dalam mencari rezeki. Dia benar-benar pastikan yang dibawa pulang itu halal atau thayyibah. Yang dimakan istri, yang dimakan anak benar-benar halal. Sehingga Allah karunia punya anak cerdas secara intelektualnya, pikirannya cerdas, hatinya juga cerdas. Orang kalau makan haram Pak, bisa jadi pikirannya cerdas, tapi hatinya nggak bisa cerdas. Maka mohon maaf, jangan heran kalau anak sekarang intelektualnya pintar sama anak sekarang, tapi lihat hatinya, lihat akhlaknya, lihat kepatuhan dia kepada orang tuanya. Bagaimana ya? Nah, makanya pastikan rezeki yang kita cari halal. Beda dengan anak dulu Pak. Anak dulu orang tuanya dari benar-benar halal. Jadi walaupun anak dulu pikirannya nggak cerdas, memang nggak sekolah, tapi dia punya hati cerdas, dinasihatin gampang. Taat sama orang tuanya juga iya. Dan anehnya anak dulu Pak, walaupun kadang-kadang kurang baterainya, sholat mah nggak ditinggal. Ini habis datang dadu, mampir ke sholat Pak. Sholat. Tapi anak sekarang dadu dia sholat bablas. Itu Bapak Ibu bisa bandingkan. Kenapa? Faktor makanan itu sangat menentukan. Nah itu cara ngobatin hati biar kita sembuh. Jangan kayak orang sono lagi galau malah mabuk. Sembuh nggak galaunya Pak? Malah makin stres dia kan? Ada kan yang begitu Pak? Lagi berantem sama istri, wah kalau nyari pelampiasan mabuk, teler. Dia pikir kalau mabuk urusan selesai. Ya, itu masih tabrak Pak. Bapak kalau lagi berantem sama istri, jangan mabuk, jangan kemana-mana, kamu sholat baik. Ngapain? Gak apa-apa tidur di musola. Yang penting waktu Anda jangan pergi. Ikut sholat, nanti sesuatu. Iya, tidur-tidur aja di musola. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu punya julukan Abu Turab.
bapaknya debu. Kenapa? Sayyidina Ali kalau tidur di masjid, ya namanya masjid dulu Pak, jangan dibayangkan kayak begini. Masjid dulu itu ya tanah, lebih pada kalau di Mekah ya pasir, debu, tidurnya di situ. Dan Rasulullah itu nandain, kalau saya tidak Ali lagi nggak akur sama istrinya Siti Fatimah, saya tidak Ali pergi tidur di masjid. Itu solusi juga Pak. Di masjid, merenung sendiri tidur, sembuh Pak. Waktu sholat sembuh. Nanti pulang ke rumah udah sembuh. Tapi kalau bapak bawa pancing, jadi kali itu setan dari Evan ke bawah pulang semua Pak. Iya, jin-jinnya itu ke bawah pulang sehingga nggak sembuh-sembuh penyakit kita. Nah itu namanya salah minum obat. Salah minum obat bukannya sembuh malah ya bisa malah parah. Kalau udah parah ya susah, udah komplikasi nanti Pak. Ya sakit bukan hanya batinnya Pak. Banyak orang yang sakit sudah komplikasi ya, susah disembuhin udah. Makanya Bapak Ibu, kita manusia biasa, seringkali suasana hati kita terganggu. Ya, cari obatnya apa? Ya udah itu. Salah satunya kubur langsori, baca Quran, begitu. Kalau mau makan minum pastikan halal, itu obat. Yang keempat, obat hati adalah qiyamul lail. Qiyamul lail itu ibadah di waktu malam, itu tahajud. Jangan kencing doang. Bangun kencing boleh, tapi sekalian wudu dong. Sekalian wudu, tahajud, gak usah banyak-banyak, 2 rakaat. Yang penting rutin. Syukur-syukur bisa banyak apa? Ayat-ayat sholat sunnah yang banyak dijelaskan dalam Al-Quran, bahkan satu-satunya dijelaskan dalam Al-Quran itu sholat sunnah tahajud. Sholat duha gak dibahas dalam Al-Quran. Sholat hajat gak dibahas dalam Al-Quran. Hanya sholat tahajud, sholat sunnah yang dibahas dalam Al-Quran, dan ayatnya banyak benar. Saya bacakan. Contoh surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Surah Al-Muzammil. Bangunlah malam, banyakin melek daripada tidur. Kalau nggak bisa ya udah setengah malamnya. Gak bisa setengah, suruh-suruh sepertiga malam. Ayat yang lain, wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Di sebagian malam bangun tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa muda. Banyak sekali Pak ayat tahajud, dan itu hanya tahajud. Makanya tahajud adalah salat yang paling istimewa dari sekian banyak sholat sunnah. Pastikan tahajud. Kalau nggak bisa setiap malam ya 3 malam sekali. Nggak bisa 3 malam ya seminggu sekali. Jangan bilang setahun sekali kebangetan Pak. Ya, itu obat hati. Dan ternyata tidak ada obat hati Bapak Ibu. Apapun hajat kebutuhan ibu, asal mau bangun tahajud dipenuhi oleh Allah. Apapun hajatnya. Ini kan kadang-kadang hajatnya gede, keinginannya gede, tapi bangun malamnya ada orang begitu ya. Dia lebih senang pikir gini, utang siapa ya? Ngapain harus utang? Bangun malam, selesai urusan Bapak harus utang. Dan bangun males kok. Giliran bangun 2-3 kali bangun, bukannya wudhu ketika doang. Ya. Nah sekarang jangan dong, kita ngaji. Jangan dirubah. Terakhir Pak,
Wa tadarru'u 'inda subahi. Wa tadarru' itu kalau guru saya ngertiin bahasa Jawa itu DP. DP itu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Inda subah, ketika menjelang subuh. Jadi waktu sahur itu Pak, waktu yang sangat istimewa. Bapak habis tahajud, lanjut zikir sambil nunggu adzan subuh. Perbanyak juga, zikirnya perbanyak, doanya perbanyak. Itu disitulah Allah turun ke langit dunia. Bahasa Allah, siapa yang meminta ampun, aku ampun. Siapa yang meminta rahmatku, aku berikan. Siapa yang meminta nikmat, aku berikan. Dan siapa yang membutuhkan hajat kebutuhan, aku penuhi hajat. Cuma sayangnya Allah sudah siap begitu, manusia yang nggak mau. Ada begitu, emang begitu. Kapan mau berubah? Kapan mau berubah? Saya pengen nasib saya berubah. Ya kalau mau berubah, bangun tahajud. Jangan cuma pasang status doang. Kalau pengen berubah, bangkit dari kehidupan yang di bawah menjadi yang atas, ayo bangun tahajud. Yang penting rajin kerja, gak jamin Pak. Dari dulu rajin kerja siang malam, kehidupan masih begitu-begitu saja. Karena yang mengangkat derajat itu bukan pekerjaan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebut beres urusan. Demikian sudah bermanfaat.